Perhatikan gambar berikut ini. Jika sistem setimbang, hitunglah perbandingan massa M1 dan M2. Oke ya kawan-kawan, di sini ada 3 benda, benda A, benda B, dan benda C. Nah, kemudian dimisalkan benda A itu memiliki massa M2, benda B memiliki massa M3, dan benda C memiliki massa sebesar M1. Kemudian ada di sini ada sudut, sebelah sini itu adalah 53 derajat, kemudian sebelah sini itu adalah 37 derajat. Nah, yang ditanyakan itu adalah perbandingan massa 1 dan massa kedua. Oke ya. Nah, sekarang kita analisis satu persatu ya benda ini. Nah, ini punya itu ya, punya W, sehingga di sini bisa kita tulis WA. Kemudian dia ditopang oleh tegangan tali arahnya ke atas. Misalkan ini adalah TA gitu ya. Kemudian untuk benda B, dia juga memiliki berat sehingga di sini muncul ada WB, yaitu gaya berat B. Kemudian dia juga ditopang oleh tegangan tali yaitu sebesar TB. Kemudian pada benda C, ini juga punya berat sebesar WC. Kemudian dia juga ditopang oleh tali. Nah, kita misalkan namanya itu adalah TC. Nah, kemudian syarat setimbang, ingat ya bahwa syarat setimbang itu adalah sigma Fx sama dengan 0, kemudian ada sigma Fy sama dengan 0 juga. Nah, sekarang kita analisis satu persatu untuk masing-masing benda. Untuk benda A ya, kita bisa menulis bahwa sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, di situ ada TA min WA sama dengan 0, berarti TA sama dengan WA. Kemudian untuk benda B ya, untuk benda B sama seperti benda A, kita tulis sigma Fy itu sama dengan 0 gitu ya. Di situ ada TB min WB sama dengan 0, maka bisa kita tulis TB sama dengan WB ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk benda C itu sendiri ya. Untuk benda C bisa kita tulis di sini ada sigma F, sigma Fy sama dengan 0, di situ ada TC min WC sama dengan 0, berarti bisa kita tulis TC sama dengan WC ya. Karena di soal ini menanyakan tentang perbandingan massa 1 dan massa 2. Massa 1 itu adalah di benda C, massa 2 itu adalah di benda A, maka kita harus tahu dulu berapa besar WC dan WA. Karena WC berkaitan dengan TC, maka nanti ya WA berkaitan dengan TA. Sehingga kalau kita ingin mencari perbandingan massa 1 dan massa 2, kita harus tahu berapakah tegangan tali A dan tegangan tali C. Nah, setelah kita menganalisis satu persatu benda A, B, C, sekarang kita lihat satu titik yang merupakan pertemuan dari 3 tali ya. Titiknya adalah di sebelah sini. Nah, sebelah sini titiknya. Nah, itu kalau kita lihat TA nanti bisa kita samakan dengan tegangan tali yang ada di sini. Nah, ini nanti sama dengan TA, kemudian TB ini untuk tali yang arahnya ke bawah, kemudian yang serong ke kanan itu nanti berkaitan dengan TC, sehingga bisa kita tulis di situ adalah TC. Nah, kalau kita gambar lagi pertigaan itu, ya, saya nyebutnya pertigaan aja ya kawan. Nah, ini adalah TA, kemudian ini adalah TC, kemudian ini adalah TB, ya. Ini adalah TA, kemudian yang ini adalah TC. Kemudian kita kasih garis putus-putus ya, garis bantuan untuk sumbu koordinat. Nah, di sini 53, maka dalam berseberangan di sini adalah 53. Kemudian di sini 37, maka dalam berseberangannya itu di sini adalah 37. Ya, tadi kita ingin mencari berapa besar TC dan berapa besar TA. Nah, kalau kita bertemu dengan 3
gaya yang bekerja pada satu titik dan dia memiliki bentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan persamaan gaya yang berkaitan dengan sudutnya ya. Jadi kita bisa menggunakan nanti gini, TA per sin alfa itu sama dengan TB per sin beta nanti sama dengan TC per sin gamma. Jadi nanti TA itu kan berpasangan dengan sudut yang berada di belakangnya. Jadi TA itu nanti posisi sudutnya di sini, alfa itu di sebelah sini. Ini adalah alfa. Kemudian TB berpasangan dengan sudut yang berada di belakangnya. Nah, ini adalah beta. Kemudian TC nanti berhadapan dengan atau sudutnya berada di belakang TC. Nah, sudutnya sebelah sini. Ini adalah gamma. Nah, kalau kita lihat ya, dari situ alfa itu nilainya adalah 90 ditambah dengan 37, berarti nilainya 127 derajat. Kemudian beta itu nilainya adalah ya ini karena di sini 37, di sini sudah ada 53, dijumlah itu nilainya 90, maka beta itu nilainya adalah 90 derajat karena 180 dikurangi 53 plus 37. Kemudian di situ ada gamma. Gamma itu letaknya di sini, berarti 90 ditambah dengan 53. Gitu ya. Hasilnya adalah 143. Kemudian karena kita tadi disuruh atau kita diminta mencari perbandingan M1 dan M2, sedangkan M1 nanti berkaitan dengan TC dan M2 berkaitan dengan TA, maka kita bisa langsung mengambil pada persamaan TA sin, TB sin, dan TC sin itu adalah TA per sin alfa dengan TC per sin beta. Jadi dari sini bisa kita tulis, nah, saya ambil TA per sin 127 sama dengan di sini ada TC ya, itu adalah per sin 143. Kalau kalian lupa berapa sin 127 atau sin 143, kita bisa menggunakan sifat trigonometri seperti ini kawan. Jadi kalau ada sin 127 itu sama dengan sin 90 ditambah dengan 37. Nah, kalau sin bertemu 90, dia akan menjadi cos 37, sehingga nilainya sin 127 setara dengan cos 37, nilainya adalah 0,8. Kemudian ada sin 143, itu bisa kita tulis sin, nah 143 bisa kita pecah menjadi 90 plus 53. Sin ketemu 90 menjadi cos, 53 nya turun, sehingga sin 143 derajat setara dengan cos 53, yaitu nilainya adalah 0,6. Sehingga di sini bisa kita tulis ya, TA per sin 127 sama dengan TC per sin 145. Bisa kita tulis TA per sin 127 tadi ketemu 0,8, kemudian TC per sin 143 tadi ketemunya itu adalah 0,6. Nah, TA itu berhubungan dengan M2 itu ya, TA sama dengan atau berhubungan dengan M2. Nah, di sini adalah M2 kali G per 0,8 sama dengan TC itu adalah M1 kali G per 0,6. Dari sini G-nya bisa kita coret, ya. Kemudian di sini 0-nya, 0 komanya juga bisa kita coret, sehingga kalau kita ingin membuat perbandingan, ya di sini M2 per M1, nah, maka di sini bisa kita tulis 8/6. Atau kalau kita ingin sederhanakan, bagi 2 itu 4, bagi 2 itu adalah 3.
Sehingga perbandingan massa 1 dengan massa 2, atau kalau dibalik massa 2 dengan massa 1, itu adalah 4:3. Oke, semoga bermanfaat.